Halo semua sobat-sobat IMD, selamat sore. Hari ini kita bersama dosen pengampu di Institut Media Digital MTech, bersama Pak Erwin Mulyadi. Boleh mungkin diperkenalkan sedikit gimana kabarnya Bapak? Ya, halo Andika, kabar saya baik. Gimana sobat IMD semua? Sehat semua pastinya ya? Ada yang aku mau tanya ini Pak, ya Bapak di sini kan sebagai dosen ya Pak ya. Kira-kira Bapak tuh di sini ngajar apa sih Pak? Saya ngajar beberapa mata kuliah, misalnya ada fotografi dan ada juga new media. New media. Ya. Kira-kira Bapak bisa definisikan nggak sih atau deskripsiin apa sih new media itu Pak? Baik. Jadi gini, new media itu sebetulnya adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang media setelah media konvensional yang selama ini kita biasa gunakan. Media konvensional kan Andika tahu ya, ada televisi, ada radio, ada koran. Nah, new media itu membahas kelanjutannya. Jadi ada fase setelah itu yang namanya media baru yang menggunakan internet gitu. Nah, kira-kira yang harus dikuasain sama Bapak atau sama mahasiswa itu sendiri di matkul Bapak itu apa sih Pak? Ya, sebagai dosen yang pasti saya harus menyiapkan materi yang berkaitan dengan topik new media. Jadi karena topik ini sesuatu yang baru, memang butuh usaha ya untuk bisa menyiapkan materi dengan baik. Misalnya tentang apa sih contoh media sosial yang sekarang lagi kekinian, kemudian juga tentang ada IPTV, tentang YouTube bahkan gitu kan. Semua orang kan pingin nih belajar YouTube gitu ya. Dan ada juga tentang televisi OTT, yaitu televisi yang bisa kita akses melalui banyak alat, bisa dengan smartphone atau laptop. Nah, itu topik-topik itu sebenarnya kita harus ramu sebagai dosen supaya bisa di-deliver di setiap pertemuan dengan jelas gitu. Nah, bagi si mahasiswanya dia tentu harus banyak mempersiapkan untuk mengikuti materi dengan baik, karena topik ini biasanya akan disukai oleh mahasiswa karena kan relate dengan kehidupan mereka ya, ada media sosialnya, ada YouTube-nya, seperti itu. Lagi di generasi sekarang orang pasti nyarinya yang baru-baru lah. Iya. Nah, terus kira-kira pencapaian Bapak di mata kuliah ini tuh apa untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa ya. Ya, sebenarnya saya punya target gitu, setelah belajar ini mahasiswa itu mampu ya memahami bahwa media itu terus berkembang dari yang bentuknya konvensional seperti media massa menjadi media baru, tapi kontennya tetap sama, karena yang ditunggu-tunggu oleh orang kan sebetulnya isinya, kontennya. Jadi target saya mahasiswa harus memahami itu dulu, jadi knowledge-nya harus dapat dulu, belum lagi ditambah knowledge yang lain tentang bagaimana memahami internet, media sosial, sampai ke sedikit tentang teknologi komputer di situ. Nah, skill yang saya minta supaya mahasiswa juga tidak hanya teori tapi juga punya skill adalah mereka harusnya itu mampu membuat sesuatu di mata kuliah ini. Nah, sesuatunya apa? Ya, bisa membuat konten di sosial media yang berisi postingan positif atau membuat sebuah artikel melalui media komunikasi website. Nah, karena website juga bagian dari media gitu. Nah, ini yang kayaknya orang-orang juga pengen tahu nih Pak. Tips and trick Bapak sebelum Bapak mengajar mata kuliah ini tuh apa? Oke, ini menarik nih ya. Jadi apa nih tipsnya gitu ya? Saya sih membayangkan kuliahnya ini harus menarik dan seru. Jadi yang pasti selain diberikan pengetahuan yang sifatnya teori, saya juga mesti mencari contoh-contoh apa yang relevan, yang menarik untuk dijadikan pelengkap materi. Jadi misalnya ada isu terbaru tentang sebuah topik, itu saya harus riset dulu. Gitu. Sehingga waktu disampaikan di kelas, mahasiswa juga terkesan, dosennya tahu ya tentang ini gitu. Dan kalau saya mengajar untuk sekian tahun, saya tidak bisa pakai contoh yang tahun dulu, udah tidak relevan juga gitu kan. Betul. Jadi materinya mungkin sama, tapi contoh dan bahan diskusinya harus diperbarui. Nah, itu adalah semacam tips yang semestinya dosen manapun lakukan
supaya mahasiswa juga selalu merasa dosennya update ya gitu ya. Itu bisa jadi tips buat dosen-dosen yang lain nih. Ya, Nah, itu dia diskusi kita sedikit bersama Pak Erwin Mulyadi. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Erwin tadi bisa menjadi manfaat buat sobat IMDE ataupun dosen-dosen luar di sana. Terima kasih. baik.